Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan edukasi dasar. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-12 akan membahas tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur atau perusahaan industri atau sudah pabrik ya. Ini adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi yang kemudian menjadi barang jadi. Dan perusahaan manufaktur ini memiliki beberapa ciri-ciri atau karakteristik. Pertama, kita lihat di neracanya itu memiliki persediaan 3 jenis barang, ya, yaitu satu persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses atau setengah jadi, kemudian persediaan barang jadi. Ini tiga-tiganya adalah saling berkaitan, di mana tadi sesuai pengertian di atas tadi, dia mengolah bahan baku menjadi barang dalam proses dan juga menjadi barang jadi. Lalu ciri kedua adalah mesin sebagai akibat tetap utama. Jadi di dalam neraca di harta tetapnya, yang tetap ini terdapat mesin-mesin sesuai dengan proses produksinya, ya. dan tentunya ada penyusutan mesin. Yang ketiga adalah tenaga kerja atau operator level yang sangat banyak. Ya. Ini adalah ciri-ciri daripada perusahaan manufaktur, berbeda dengan usaha dagang yang hanya jual beli barang dagangan, yaitu barang jadi, dan juga berbeda dengan perusahaan jasa yang menjual jasa. Kita lihat sini karakteristik operasinya. Kita lihat perusahaan melakukan pembelian bahan baku, ya, disebar di gudang bahan baku, kemudian diolah di pabrik, ya. Jadi bahan mentah menjadi setengah jadi dan menjadi bahan jadi. Setelah barang jadi selesai diproduksi, maka disimpan di gudang barang dan kemudian dilakukan penjualan. Sehingga di sini dalam fabrikasi itu muncul beberapa biaya, ya. Pertama adalah marketing sendiri yang sering kita sebut biaya atau cost, sedangkan yang kedua biaya aplikasi dan nah, di sini ada harga pokok produksi. Ini adalah penjumlahan semua biaya-biaya yang ada di departemen produksi atau di pabrik, yaitu satu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya operasional pabrik atau seluruh biaya yang ada di departemen pabrik atau di produksi, ya. Jadi kita juga telah mengetahui bahwa dalam proses produksi terdapat 3 komponen biaya produksi. Yang pertama adalah material atau bahan baku, ya. Yang kedua tenaga kerja langsungnya, jadi operator pabrik, ya. Dan ketiga ada biaya overhead. Ini adalah biaya-biaya yang ada di dalam pabrik yang di luar bahan baku dan juga tenaga kerja, seperti biaya listrik pabrik, ya, mesin, biaya fotokopi di pabrik dan sebagainya. Ini semua biaya yang ada di dalam pabrik. Sehingga kita bisa mengklasifikasi biayanya itu sebagai berikut. Di sini ada biaya bahan baku, ya. Kemudian ada tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik, ya. Kita sebut untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung ini biaya utama, ya. Langsung dari overhead ini disebut konversi, biaya konversi. Kemudian ini muncul biaya lainnya juga,
kemudian diproduksi, ditambah dengan biaya pemasaran atau biaya penjualan dan administrasi atau umum. Nah, ini selesailah operasi total, mulai dari produksi sampai kepada penjualan. Ya, baik. Sekarang kita bahas masalah biaya produksi. Pertama adalah biaya bahan baku. Ini merupakan biaya bahan yang membentuk besar bagian produksi. Jadi dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor atau hasil pengolahan sendiri. Jadi biaya baku adalah berapa banyak bahan baku yang digunakan untuk memproduksi satu jenis barang. Itu yang dilihat dari biaya baku adalah pertama harga beli, kedua harga perolehan lain, misalkan pengangkutan ataupun transportasi. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Ini merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja. Jadi seluruh gaji atau upah operator yang dari pabrik ini dibebankan dan dibiayakan masuk ke dalam PP. Ini pembagiannya berfungsi satu biaya tenaga produksi, ya. Ada biaya gaji pabrik, ada biaya gaji manajer pabrik, komandan pabrik, tunjangan karyawan, dan juga upah untuk karyawan. Yang kedua ada biaya tenaga pemasaran. Misalnya biaya pemasaran, biaya manajemen pemasaran, tunjangan karyawan, bagi pemasaran, komisi dan bonus. Ya, biaya kerja ada khusus biaya gaji-gaji yang ada di perkantoran. Misalkan biaya akuntansi. Yang ketiga adalah biaya operasional pabrik. Nah, ini menarik dalam proses itu adalah biaya operasional pabrik merupakan biaya selain biaya bahan baku dan biaya langsung atau semua biaya produksi berlangsung. Contoh sebiaya bahan baku langsung, biaya tidak langsung, biaya disediakan air, biaya sewa gedung pabrik, biaya penjualan mesin dan peralatan, biaya asuransi pabrik, dan lain-lain. Untuk pengeluaran sendiri, BOP pertama bersifatnya ada biaya penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tidak langsung, biaya yang timbul akibat penyelenggaraan tiba tetap, atau kesulitan, biaya yang timbul akibat berlakunya waktu, atau biaya asuransi. Yang kedua, menurut tingkah lakunya. Pertama ada biaya tetap, biaya yang mana tidak berubah selama dalam operasi penuh. Contoh di gedung dia akan flat tetap sampai habis masa manfaat daripada gedung sendiri atau mesin. Yang kedua BOP variabel, ini yang sifatnya berubah-ubah, ya. Biaya mengalami perubahan sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin banyak produksi maka BOP variabelnya semakin tinggi. Yang ketiga, BOP semi variabel adalah biaya yang mengalami perubahan tidak sebanding dengan volume kegiatan. Contoh biaya reparasi dan pemeliharaan, dan lain-lain. Yang C, menurut departemen. Satu ada BOP langsung departemen, contoh biaya gaji mandor, konsumsi, dan biaya pendorong. Yang kedua, BOP tidak langsung departemen, contoh biaya depresiasi dan juga pemeliharaan. Nah, kalau tadi kita bicara masalah kegiatan produksi, maka sekarang kita bahas tentang siklus akuntansi dan juga laporan akuntansi pada perusahaan. Yang akan kita bahas adalah perbedaan siklus akuntansi. Jadi seluruh proses akuntansi mulai dari jurnal sampai kepada keuangan adalah sama, ya,
sama saja, hanya saya akan bahas masalah perbedaannya saja. Yang pertama adalah beda di ayat tuna penyesuaian. Ada beberapa yang harus masih disesuaikan di luar daripada AJP yang sudah pernah kita bahas. Maksudnya untuk menyesuaikan persediaan bahan baku, ya. Gunanya adalah persediaan untuk bahwa bisa sampai harga produksi pada persediaan bahan baku. Dan seterusnya, yang kedua untuk menyesuaikan persediaan barang dan proses, yang ketiga untuk persediaan adalah 3 jurnal ya yang harus ada tambahan di luar AJP yang sudah kita bahas untuk perusahaan vaksin, sehingga menjadi pembeda dengan jenis usaha lainnya. Nah, yang kedua bedanya adalah pada neraca lajur di sini ada kolom tersendiri, yaitu kolom harga pokok produksinya. Ini bedanya. Kemudian untuk laporan keuangan sendiri pada dasarnya sama, ada laporan laba rugi, kemudian laporan neraca, kemudian laporan perubahan modal, dan juga laporan arus kas. Sedikit berbeda untuk di laporan laba ruginya, yang kalau kemarin di usaha dagang ada penjualan, di perusahaan manufaktur pun ada laporan harga penjualan, namun penjualan tersebut sebelumnya dihitung dulu adalah harga pokok produksi. Dan sini dirumuskan menjumlahkan bahan baku yang digunakan menjadi bahan baku ditambah upah langsung ditambah biaya pabrik menjadi biaya produksi, ya. Ada 3 biaya produksi. Nah, kemudian dipengaruhi oleh persediaan awal WIP pusat, kemudian pembelian WIP atau barang yang jadi, ya, kemudian dikurangi persediaan awal barang WIP pusat, maka ini kita sebut harga pokok produksi. Jadi sebenarnya adalah modal produksinya, ya. Jadi HP produksi itu adalah biaya produksi yang dipengaruhi oleh WIP. Nah, kemudian untuk mencari harga pokok penjualannya, kita lanjutkan dari harga produksi yang tadi kita hitung. Ini ditambahkan dengan persediaan awal barang jadi busa yang ada di gudang. Ditambah dengan pembelian barang jadi busa, maka ini menjadi harga pokok penjualan. Nah, jadi teman-teman sudah tahu semua bedanya harga pokok produksi dan juga harga pokok penjualan. Yaitu kalau harga pokok produksi ini adalah biaya produksi dipengaruhi oleh WIP, sedangkan untuk harga pokok penjualan adalah harga pokok produksi dipengaruhi oleh barang jadi. Beda. Kemudian beda ketiga adalah pada jurnal penutup, selain jurnal penutup yang telah kita pelajari untuk usaha lainnya, di sini perlu ditambahkan adanya besar harga pokok produksi. Ini kita jurnal penutup, ya, supaya menjadi nol kembali. Jurnal seperti ini. Dapat pembelian baku, kemudian berapa BTKL-nya, berapa biaya bahan baku bakunya, kemudian BTKL tidak langsungnya, ya. Kemudian biaya dari pabrik berapa, biaya ataupun pabrik berapa, biaya lain. Ini tambahan untuk khusus perusahaan manufaktur di luar jurnal penutup untuk usaha lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pencerahan tentang pembukuan atau akuntansi perusahaan manufaktur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.